Hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan kecil milikmu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kerajaan Allah yang diberikan kepadamu hanya karena kasih karunia. Salah satu percakapan Yesus yang paling manis dan penuh penghiburan bagi pengikutnya tercatat dalam Lukas 12 ayat 32. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita semua memiliki kecenderungan untuk hidup bagi suatu kerajaan. Kita selalu mengejar atau melayani sesuatu. Kita bisa memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Raja segala raja, bersukacita karena telah diterima dalam kerajaannya yang penuh kasih karunia dan kemuliaan. Atau kita bisa memutuskan untuk menjadikan diri kita sendiri sebagai raja, sibuk membangun kerajaan kecil kita sendiri yang terbatas dan benar-benar penuh keterbatasan. Namun kita perlu menyadari satu hal penting. Allah tidak memberikan kasih karunia-Nya untuk membantu kita membangun kerajaan pribadi kita. Sebaliknya, Allah mengundang kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang jauh lebih baik. Kita sering mengira bahwa kita tahu apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Tetapi kita sebenarnya tidak tahu. Kita berpikir bahwa kita mampu mengatur hidup kita sendiri, padahal kenyataannya kita tidak bisa. Kita menetapkan hati pada hal-hal yang kita yakini bisa membawa kebahagiaan, tapi ternyata tidak. Kita merasa bisa melawan godaan sendiri, dengan kekuatan sendiri, padahal tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Setiap manusia membutuhkan seorang raja. Kita semua membutuhkan penyelamatan, pengampunan, keadilan, belas kasihan, perlindungan, dan tempat pertahanan yang tidak bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Keindahan karya Kristus bukan hanya dalam hidup, kematian, dan kebangkitannya yang memberi kita pengampunan kekal, tapi lebih dari itu. Melaluinya kita bisa diterima dalam kerajaan Raja yang paling berkuasa dan sempurna di alam semesta ini. Dia memberkati kita dengan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kerajaan manusia manapun. Dia melimpahi kita dengan pengampunan, pendamaian, damai sejahtera, dan pengharapan. Dia melindungi kita bahkan ketika kita tidak menyadari bahaya yang mengancam. Dia berkuasa atas setiap momen yang bagi kita tampak di luar kendali. Dia menegakkan kerajaannya di dalam hati kita, menyelamatkan kita dari hal-hal lain yang ingin menguasai kita. Dia dengan sabar mengajar kita bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi raja yang sibuk membangun kerajaan kita sendiri. Dia mengajarkan kita untuk beristirahat di dalam pemerintahan yang hidup untuk kemuliaannya. Dan dia menghibur kita dengan kebenaran bahwa kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Apakah hari ini kita sedang menanggung beban berat sebagai raja atas hidup kita sendiri, mencoba membangun sesuatu yang tidak bisa kita bangun, atau bahkan mungkin kita bisa bangun tapi tidak bisa kita pertahankan, dan melupakan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Ataukah kita memilih untuk beristirahat di dalam damai? Karena Tuhan dengan sukacita telah memberikan kerajaan-Nya kepada kita. Untuk bacaan tambahan, silakan baca Matius 6 ayat 19-24. Tuhan Yesus memberkati.